Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang 9 langkah mengajarkan bahasa Arab untuk para pemula menggunakan metode Fahimnah. Sekarang kita akan bahas langkah yang ke-8 ya. Di langkah yang ke-8 ini ya kita ajarkan kepada siswa cara membuat cerita pendek ya dari 10 kedudukan isim yang sudah kita pelajari pada langkah sebelumnya. Jadi kan langkah sebelumnya kita jelaskan ya paling enggak 10 kedudukan isim. Ya ada mubtada, khabar, fa'il, ada maf'ul bih, dzaraf zaman, dzaraf makan, kemudian ada masbuk bi harfil jar, ada mudhaf ilaih, kemudian ada sifat, ada ma'tuf, ada 10 tuh. Ada 10 kedudukan isim. Ya, nah sekarang di langkah yang ke-8 kita latih ya membuat sebuah cerita pendek yang di dalamnya terdapat 10 kedudukan isim ya supaya siswa ini ada gambaran tentang penerapan kedudukan isim ya dalam sebuah kalimat atau dalam rangkaian kalimat supaya lebih paham. Nah, di sini kalau saya berikan contoh seperti ini biasanya. Ya, misalnya di sini ada kalimat ya. Abdullahi talibun zakiyun wa mujtahidun. Abdullah adalah seorang siswa yang cerdas dan bersungguh-sungguh. Yaqra'u Abdullahi, Abdullah sedang membaca Al-Quran fil madrasati di sekolah, amamal fasli di depan kelas, sabahan pagi hari. Nah, di sini dalam cerita pendek ini ada 10 kedudukan isim ya. Misalnya di sini mubtada, ya khabar, fa'il. Kemudian ada maf'ul bih, kemudian ada dzaraf zaman, dzaraf makan. Kemudian ada masbuk bi harfil jar, ada mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Kemudian ada sifat ya, zakiyun sifat. Kemudian ada ma'tuf, mujtahidun. Nah, di sini ada 10 kedudukan isim. Nah, nanti kita minta siswa kita coba bikin cerita pendek yang polanya seperti ini. Sebutkan mubtada, khabar, kemudian dikasih sifat, kasih ma'tuf, ya seperti itu. Disuruh tiru-tiru aja. Ya, kemudian supaya siswa lebih paham ya terkait kaidah yang sudah dipelajari. Nah, misalnya setelah itu, ya setelah membuat cerita pendek ini, kita bisa minta mereka untuk ya mengubah misalnya. Di sini kan pelakunya adalah muzakkar, Abdullah kan. Ganti sekarang misalnya Maryamu. Ya, ganti Abdullah dengan Maryamu. Kira-kira apa yang berubah dari kalimat ini? Nah, itu. Ya, supaya mereka paham ya bahwasannya misalnya jumlah ismiyah itu ya sebelumnya sudah dipelajari bahwasanya mubtada khabar harus sama jenis kan gitu ya. Misalnya kalau diganti Abdullah menjadi Maryamu, maka di sini nanti berubah menjadi thalibatun, zakiyatun wa mujtahidatun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini taqra'u ya, taqra'u Maryamu Al-Qur'ana dan seterusnya. Nah, seperti itu cara belajarnya. Nah, kemudian ya untuk memudahkan siswa di tingkat pemula ya, kita bisa berikan kosakata ya. Kita berikan kosakata pada mereka, kemudian kita minta mereka untuk menyusun ya kosakata itu menjadi sebuah cerita pendek ya. Kumpulan kosakata bisa didapatkan di sini ya. Di bagian lampiran sudah saya berikan ya beberapa kumpulan kosakata bisa dimanfaatkan. Atau silakan gunakan sarana belajar yang lainnya. Insya Allah banyak ya kalau kita cari di toko-toko buku ya, buku-buku yang berisi tentang kumpulan kosakata. Saya juga sudah menyusun beberapa di sini kosakata isim yang sudah dikelompokkan. Kemudian juga ada kosakata fiil. Ya, di sini kosakata fiil sudah dikelompokkan. Dan juga saya sudah memberikan ya contoh-contoh cerita pendek di buku ini. Ya, rangkaian cerita pendek bisa dimanfaatkan, bisa nanti dimodifikasi untuk sarana mengajar. Dan ini e-booknya sudah dipublikasikan ya. Jadi bisa di-download. Nah, seperti itu. Langkah kita yang ke-8 ya, kita ajarkan cara menyusun sebuah cerita pendek. Mungkin kita awali dari cerita kalimat sederhana dulu ya. Misalnya kita mulai dari misalnya di sini Abdullah talibun gitu dulu ya. Kemudian kita perintahkan siswa kita coba kasih sifat ya, kasih sifat misalnya talibun solihun, talibun zakiyun, talibun nasyitun dan seterusnya. Kemudian kasih ma'tuf. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin misalnya
jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kemudian kita coba kasih masbuk bi harfil jar. Ya, atau majrur bi harfil jar ya. Kalau saya gunakan masbuk bi harfil jar. Kemudian kasih misalnya dzarab makan, kasih dzarab zaman. Nah, seperti itu. Jadi bertahap dalam menyusun kalimat ya. Ya nggak masalah ya, silakan ya digunakan cara apa saja yang sekiranya bisa memudahkan siswa kita untuk memahami pelajaran. Ya demikian ya. Insyaallah setelah ini kita akan bahas langkah yang ke-9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.